Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali kita pada kali ini dengan program yang sama ya, EduTalk. Mungkin ini session yang keempat. Nah, kali ini kita kedatangan ya tamu spesial. Beliau kuliah di Osaka ya, di Jepang, salah satu universitas di Jepang, dan sangat multitalenta sekali ya, banyak prestasi yang buat ya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih detail mengenai proses bagaimana sih caranya beliau ini bisa sampai ke Jepang dan kuliah di sana gitu ya, mengenai kehidupan di Jepang juga dan lain sebagainya. Oke. Nah, langsung aja kita sapa dulu. Halo Kak Putri. Mungkin suaranya agak dikencengin kali ya, karena terdengar sedikit sedikit slow ya suaranya, jadi kurang besar ya. Oke, boleh mungkin diperkenalkan diri dulu ya, nama gitu, asal, kuliah di mana sekarang, dan jurusan apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda. Biasanya kalau di keluarga dipanggilnya Nanda, tapi kalau kayak teman-teman orang Indonesia biasanya manggilnya Putri karena nama awalnya Putri. Tapi kalau di Jepang sekalian kenalkan diri Ananda, soalnya mereka nggak bisa nyebut Putri. Jadi huruf mereka itu bukan alfabet A sampai Z. Jadi mereka ada huruf-huruf tersendiri, which is ada yang nggak ada. Jadi mereka nggak bisa nyebut Putri gitu. Gitu ya. Ya, jadinya Putori. Nah, nama itu kan doa ya. Ya, nama itu kan doa gitu. Kalau pengucapannya udah salah, takutnya jadi salah maknanya gitu, salah artinya gitu. Kalau Ananda, alhamdulillah mereka kayak ya udah Ananda. Ya bisa Ananda aja gitu langsung. Jadi dari dulu kalau di sini orang-orang taunya namanya Ananda gitu. Oke. Putri di sana kuliah di Jepang, di universitas apa kira-kira? Nama universitasnya Osaka University of Economics and Law, jurusan International Studies. Kalau di Indonesia mungkin kayak International Relations ya, kayak hubungan internasional. Ya, itu mungkin sama ya, cuma beda nama aja kali ya. Kata dosen sih dia cakupannya lebih luas, jadi kayak kita tuh dituntut juga untuk belajar banyak bahasa gitu. Ya, international studies ya, lebih ke studiesnya, bukan cuma relationnya yang dipelajari gitu ya. Iya, terus juga kan kalau international relations biasanya lebih hubungan dua negara gitu, kayak hubungan bilateral. Kalau kita tuh lebih global gitu. Gitu. Oke. Putri di sana S1? Iya, S1. Oke, S1. Kuliah dari tahun kapan? Kuliahnya dari tahun 2017. Dari tahun 2017. Di sini tuh masuknya April atau enggak Oktober, tapi Oktober tuh jarang banget, kebanyakan April. Jadi masuknya April 2017. Oke, berarti sekarang udah semester berapa nih? Nanti bulan Mei, tanggal 11 baru mau mulai semester 5. Oh, baru mau masuk semester 5 bulan Mei nanti ya? Iya. Oke, sih. Berarti sekarang masih proses sedang berlangsung semester 4 gitu ya? Atau gimana? Sudah selesai. Sudah selesai. Berarti saat ini kondisinya apa? Jadi pas waktu baru libur gitu. Ya, waktu sebelum pandemi COVID coronavirus ini kita emang udah spring break waktu itu. Jadi di Jepang itu kalau mau libur, sebelum libur kita harus UAS gitu. Jadi UAS semuanya udah selesai, nanti kita liburan itu tinggal nunggu hasil yang kita udah kerjakan di UAS. Spring break, terus di pertengahan spring break itu ada pandemi ini kan, coronavirus. Tadi epidemi jadi pandemi kan. Terus ya udah diperpanjang gitu. Karena kan situasinya belum, waktu itu
dari pemerintah belum ada keputusan apa-apa. Tadinya diundur, awalnya itu 6 April harusnya udah mulai, tapi diperpanjang lagi jadi 20 April karena suasananya makin buruk, jadinya lagi 11 Mei. Terus 11 Mei barulah ketahuan akan jadi online kelas gitu. Oke, ya. Mungkin setiap negara itu punya prediksi masing-masing gitu ya, karena kondisi dari penyebaran virusnya berbeda-beda tentunya. Dengan prediksi tersebut, kebijakan-kebijakan yang tentu memang bersifat publik ya, memang diperlukan waktu yang cukup lama untuk ditentukan, karena itu berkaitan dengan semuanya gitu, aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Sama di Indonesia juga kayak gitu ya. Ini sekarang belum tahu nih sampai kapan gitu kan. Dari pihak kampus juga yang ada di Indonesia sudah meliburkan dalam 1 semester gitu. Ada yang meliburkan tiap 2 minggu sekali gitu untuk mengeluarkan surat putusan bahwasanya work from home ataupun online gitu, belajar online gitu. Ataupun disebut kalau di Indonesia itu PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, ini kan putrinya kuliah di Jepang, jurusan International Studies gitu ya. Kemudian kuliahnya di Osaka University ya. Kok bisa sih? University of Economics and Law. Iya, Osaka University of Economic and Laws ya. Oke. Nah, itu gimana sih sampai bisa kuliah di sana gitu? Apa Putri ambil beasiswa dari pemerintah Jepangnya, atau ada beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain? Ya sebenarnya saya tuh agak beda dari orang-orang, tapi sebenarnya agak beda-beda dengan yang orang-orang tahu. Sedangkan kalau di sini tuh mayoritasnya mereka tuh sampai ada yang nggak pakai beasiswa sama sekali. Jadi ceritanya gini ya, kalau saya sendiri, karena di Jepang itu kalau kita nggak international class, kita harus wajib bisa bahasa Jepang. Jadi saya sekarang tuh sebenarnya kelas yang bareng sama orang Jepang. Jadi basicnya harus bisa bahasa Jepang. Bahasa Jepang dulu. Ya, bahasa Jepangnya itu bukan yang tahap conversation aja gitu. Bahasa Jepangnya itu yang kalau universitas itu udah jarang banget ya. Jadi di bahasa Jepang itu kita ada kayak tes kemampuannya, namanya JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Itu ada 5 level. Level 5 itu paling rendah, level 1 itu paling atas. Nah, untuk masuk ke universitas, kalau bukan international class ya, kita tuh harus minimal N2. N2 tuh udah rata-rata banget. N3 ada beberapa universitas yang juga menerima N3, tapi jarang banget. Jadi saya sebelum masuk ke universitas ini, saya sekolah dulu bahasa Jepang selama 1,5 tahun waktu itu. Oke. Pada saat itu sekolahnya di mana? Di Indonesia? Enggak, di Osaka. Oh, di Osaka. Oh, oke. Pada saat itu memang, nah gimana tuh ceritanya? Kok bisa langsung sekolah dulu di Osaka untuk ngambil kursus bahasa Jepangnya selama 1,5 tahun gitu? Jadi pas waktu tamat SMA, jadi dulu kan tante saya ada yang pernah juga sekolah di sini, tapi di Tokyo. Oke, SMA-nya di mana sebelumnya? Di Lampung. Oh, Lampung, oke. Jadi tante saya pernah S3 di bagian Tokyo, di TAT, Tokyo University of Agriculture and Technology. Ya. Nah, dari sana sebelum berangkat ke Indonesia, karena tante saya itu dapat full scholarship, jadinya harus belajar dulu bahasa Jepang. Nah, tapi belajarnya waktu itu sebelum ke Jepang harus belajar di Indonesia, which is salah satu gurunya itu adalah dosen dari Unpad. Nah, saya itu waktu itu dikenalin sama salah satu dosen Unpad, dosen sastra Jepang, untuk bisa sekolah ke sini. Jadi saya tinggal ngikutin aja. Kalau misalkan nanti ada dokumen ini yang diperlukan, saya tinggal submit aja ke dosen Unpad tersebut gitu.
Oh gitu. Artinya kan sebelum ke Jepang, belajar bahasa Jepang selama 1,5 tahun itu, sebelumnya kan memang sudah belajar lebih dulu gitu bahasa Jepangnya di Indonesia gitu kan? Belajar otodidak ya lebih Belajar tepatnya. otodidak. Jadi tante saya itu kayak membuka kursus gitu. Ya, kelas volunteer, dan itu gratis untuk anak-anak Unila karena beliau juga mengajar di sana, dan kita tuh gratis, bahkan kadang-kadang sih setiap kali, jadi 1 minggu tuh 2 kali, Selasa Kamis kalau nggak salah waktu itu, jadi kita dikasih makan, jadi emang orangnya baik banget. Nah di sana tuh kita lebih kayak belajar mandiri gitu sih sebenarnya. Senseinya juga, gurunya juga kadang-kadang nggak ada, jadi saya belajar sendiri, tapi kita punya panduan bukunya, namanya Minhongo. Iya. Okay. Nah itu saya ditargetin 1 hari harus hafal kosakata 1 bab. Jadi nanti saya hafalan aja ke teman-teman gitu, cuma itu doang. Dan sebelum berangkat ke Jepang itu saya ikut tes N5, which is yang paling yang paling mudah, dan itu saya nggak lulus. Jadi pas waktu itu benar-benar nggak bisa. Oke. Ini kan kursus yang dibangun sama tantenya Putri gitu ya. Artinya kalau misalnya gratis itu bisa menerima semua orang gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang ingin belajar gitu bahasa Jepang ke tempat kursusnya tantenya Putri, gimana tuh? Langsung datang aja biasanya. Langsung datang gitu. Ada perlu registrasi terlebih dahulu gitu? Nggak ada sih, kayak bener-bener beliau ikhlas gitu, nyediain tempat, dan kalau kalian mau datang ya udah datang aja. Dan setahu saya senior yang di sana ya, maksudnya bahkan mereka tuh belum pernah ke Jepang, tapi mereka udah banyak banget yang lulus N2, N1 gitu. Dan itu belajar otodidak. Ya. Oke, itu tempat kursusnya ada di Lampung berarti ya? Tepatnya di mana tuh? Tempatnya di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Ya. Oke. Wow, menarik ya. Iya. Kalau misalnya datang aja. Oke. Menarik sekali karena memang terkadang ada orang yang memang mempunyai kemampuan ilmu gitu ya, dan itu dijadikan sebagai jalan untuk mencari penghasilan gitu ya. Tapi beda lagi, ada lagi berarti ya orang-orang yang memang punya kemampuan untuk memberikan manfaat pada orang lain dari segi ilmunya masing-masing gitu ya, dan tidak mengambil dari apa yang sudah diberikan itu untuk penghasilan, dan itu sangat mulia sekali, dan itu ada pada tantenya Putri gitu. Oke, nah kembali lagi masalah pengalaman Putri sendiri kuliah di Jepang gitu ya. Iya. Berarti itu kategorinya itu bisa dikatakan sebagai beasiswa atau private? Jadi saya tuh untuk uang awal itu uang dari orang tua saya, bukan uang saya ya, uang orang tua. Baru setelah di sini saya cari beasiswa gitu. Oke. Berarti sekarang memang jalan dengan beasiswa dari kampus atau pemerintah Jepang? Kalau saya dari foundation gitu, dari yayasan. Jadi macam-macam sih, banyak sebenarnya jenis beasiswa yang di sini. Nah, saya itu waktu itu direkomendasiin sama salah satu dosen di kampus. Ya udah gitu dapat. Ya, jadi mungkin kalau misalkan beasiswa di kampus itu memang secara umum mungkin memang ada gitu ya. Cuma per kategorinya itu ada memang yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus, requirement-nya macam-macam, beda-beda gitu ya, dengan kriteria tertentu supaya setiap mahasiswa itu mempunyai peluang untuk mendapatkan beasiswa. Oke.
Putri di sana tinggal di asrama atau disediakan oleh pihak kampus atau memang cari rumah sendiri? Untuk tahun pertama sebenarnya kampus sangat membebaskan kita, tapi karena saya rasa waktu tahun pertama itu saya belum pengennya, maksudnya dapat dari kampus dulu. Alhamdulillah sih waktu itu dormitorinya saya dapat gratis dari kampus. Jadi saya nggak bayar selama waktu tinggal di dormitori. Nah itu ada macam-macam ya, ada yang bayar, ada yang enggak gitu. Nah saya alhamdulillah waktu itu nggak bayar, nggak tahu kenapa. Terus selama 1 tahun aja, kalaupun mau perpanjang bisa di sana, tapi kayaknya agak ribet. Dan juga kan ada mahasiswa yang baru yang akan masuk, jadinya saya lebih memilih untuk tahun kedua cari apartemen di luar gitu. Kalau untuk tahun pertama saya tinggal di dormitori kampus. Oke. Berarti sekarang tinggalnya di apartemen tentunya bersama dengan teman-teman gitu ya? Iya, 1 orang sih. Ada Satu rumah orang. 1 Orang Indonesia juga kah? Ya, orang Indonesia. Orang Indonesia juga. Oke. Oke. Putri kuliah di Jepang di Osaka University Economic and Laos ya. Mulai dari SMA, kemudian ikutan kursus itu sendiri yang mendaftar atau bersama dengan teman-teman dan dibantu juga dengan tantenya, atau seperti apa? Pas waktu mau ikut Japanese Language School ini ya, waktu itu dari tante saya emang saya sendiri. Terus sebenarnya saya nggak takut karena saya nggak pernah ngekos aja, nggak pernah di Indonesia. Apalagi ini langsung keluar negeri gitu kan. Tapi ya disemangatin gitu sama tante saya, maksudnya Jepang tuh bukan hutan loh gitu. Kalau kamu nanti kesusahan pasti banyak yang nolong gitu kan. Ya dari sana saya udah ikut-ikut aja, maksudnya anak umur segitu waktu itu ya udah ikut-ikut aja gitu. Nah terus mereka minta tolong sama salah satu dosen sastra Jepang di Unpad kan. Waktu itu sebenarnya ada 1 orang yang mau daftar, tapi pas mau berangkat katanya sakit atau gimana gitu, atau udah masuk universitas lain, saya kurang jelas karena saya juga gak kenal. Akhirnya saya sendiri yang berangkat. Oh, I see. Oke. Pada saat ke Jepang gitu ya, kemudian mulai program kursus bahasa Jepangnya, sempat ini nggak sih sempat kayak merasa shock culture gitu nggak sih? Karena kan beda budaya kita dengan budaya Jepang gitu. Kalau misalnya perbandingannya dengan Malaysia mungkin lebih kurang sama gitu ya. Nah, kalau di Jepang kan lumayan terlihat berbedanya gitu. Atau memang sampai di sana Putri ngerasa enggak sih, sama aja sih dengan kota metropolitan Lampung gitu dan lain sebagainya gitu. Gimana? Ya, sebenarnya mungkin sama-sama Asia ya, Jepang sama Indonesia, tapi secara culture kayak beda banget. Bisa dibilang beda banget karena pertama dari agamanya, dari lingkungannya gitu. Dan ada good point-nya, ada bad point-nya gitu. Tapi untungnya saya sebelum berangkat itu semuanya dari mulai hal buruknya, dari mulai hal bagusnya udah diceritain semua sama tante saya gitu. Walaupun dulu tante saya bukan sekolah bahasa ya di sini, tapi semuanya tuh udah diceritain. Jadi saya udah siap aja pas waktu kesini. Dan pastinya ada juga sih yang belum terceritakan, atau waktu di Jepang tante saya nggak ngerasain pengalaman itu gitu juga ada. Dan itu yang jadi salah satu shock culture juga ya untuk saya. Seru sih, nggak tahu kenapa waktu itu kayak terlalu ambisius kayaknya gue. Jadi kayak seru-seru aja. Iya, tapi memang biasanya kalau misalnya kita takut sebelum mencoba itu memang biasanya jadi lepas gitu kan kesempatan gitu kan. Nah, jadi walaupun memang belum pernah dan segala macam gitu ya, dengan risiko yang ada, ya memang harus tetap berani. Dan itu ya itu biasanya dari pengalaman itu juga asik gitu, mengasihkan. Oke. Ada nggak sih pada saat belajar
Putri ngerasa kayak aduh ini saya ngambil jurusan International Studies nih gitu kan, tapi tiba-tiba ngerasa kayak nggak sesuai lagi dengan passion gitu. Putri lebih senangnya dengan hal yang lain, terus jadi galau, kemudian pengen tukar jurusan gitu, dan akhirnya pengen pulang gitu. Pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Alhamdulillah, mungkin tergantung orang ya, cara pandangnya gimana. Mungkin ada yang ngomong masa sih gitu. Tapi menurut saya sih nggak pernah saya ngerasa kayak nyesel gitu. Karena saya udah matokin sebelum saya kuliah itu, saya pengen kuliah dengan yang benar-benar jadi passion saya. Dan saya masuk kuliah tuh saya harus jelas gitu. Nanti untuk setelah saya lulus saya mau ngapain. Terus walaupun ada opsi ya, mau lanjut lagi sekolah, entah mau ngelakuin apa gitu, tapi harus jelas dulu gitu. Dan itu udah saya tekanin baik-baik ke dalam diri saya gitu. Jadi pas waktu udah milih jurusan International Studies ini, saya udah tahu gitu. Terus biasanya kan kalau di sini sebelum kita masuk atau ujian ke suatu kampus itu mereka ngadain open kampus. Jadi kita datang langsung. Nah, di situ saya tanya-tanya, dan ada juga kayak trialnya gitu loh, trial class. Jadi kita ikut kelasnya, jadi kita tahu gambarannya akan seperti apa gitu. Dan saya tanya banget, tahun pertama ada apa aja, tahun kedua ada apa aja, tahun ketiga apa aja gitu. Jadi saya tahu nanti kesempatan yang bisa saya ambil selama saya kuliah itu apa aja gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang so far nggak ada penyesalan, alhamdulillah. Jadi memang segala sesuatu itu kalau misalkan dipersiapkan secara matang, gitu ya, secara benar, ya, kemungkinan untuk apa ya istilahnya, untuk galau, kayak ngerasa salah pilihan dan lain sebagainya itu kemungkinan nggak ada, gitu kan, karena memang sudah kita pikirkan baik-baik dari sebelumnya, gitu kan. Nah, terkadang ada juga yang memang orang yang seperti itu, dan itu memang sekali lagi memang tergantung dari cara pikir individual gitu ya, seperti apa dalam menghadapi kegalauan dan lain sebagainya. Nah, momen apapun yang ada di Osaka ya, yang ada di kampusnya Putri, yang sampai saat ini Putri masih ingat gitu, yang momen yang sangat berharga lah, yang sangat mengesankan Putri gitu. Ada nggak? Sebenarnya kalau ada nggak ada dan banyak ya. Karena apalagi sekarang kan kita jadi online class, dimana kita tuh nggak langsung ke universitasnya kan, jadi feel-nya sebagai student tuh kayaknya agak kurang ya mungkin. Saya nggak tahu sih karena saya belum juga mulai online class-nya, tapi kayaknya feel sebagai studentnya akan nggak terlalu greget ya kayaknya. Ya walaupun saya sadar sendiri setiap hari harus bangun pagi, terus kadang-kadang kita capek, kadang-kadang kita ya namanya anak rantau pasti adalah homesick gitu kan. Kayak kalau dipikir-pikir lagi kita jadi semangat lagi gitu. Apalagi saya di kampus tuh punya temen dekat, yang satunya orang Vietnam, yang satunya orang Jepang. Dan kita tuh kalau udah ngumpul udah nggak tahu lagi deh, udah akrab banget gitu, makan bareng, apa bareng, ya. Dan mereka juga udah menerima saya apa adanya gitu, kayak misalkan sudah tahu sifat masing-masing gitu ya. Terus saya harus saya harus sholat gitu, it's okay gitu. Itu sih menurut saya. Ya, oke. Nah, di Jepang sendiri, khususnya di daerah tempat Putri tinggal gitu ya, di daerah apartemen tempat Putri tinggal, untuk nyari makanan halal itu susah nggak sih di Jepang? Makanan halal ya, sebenarnya kalau pas awal-awal saya kesini tuh susah banget, karena belum banyak kayak restoran-restoran halal, terus makanan-makanan halal. Jujur saya pas waktu pertama kali di sini tuh apa yang pengen saya makan itu berdasarkan yang ada di aplikasi. Jadi saya nggak makan apapun selain
cadangan makanan yang saya bawa dari Indonesia dan dari aplikasi. Tapi kan dan karena kan waktu itu belum bisa baca huruf Jepang ya kan, jadi sama sekali nggak tahu. Takutnya nanti yang kita kira itu ayam gitu ya, ternyata baby gitu ya. Sebenarnya kalau huruf Jepang itu sih kanji ya namanya, huruf kanji atau huruf kanji ya. Saya pernah mendengar ada jenis nggak tahu ini apa jenis hurufnya atau jenis bahasanya gitu ya, yang katakana gitu ya, benar nggak tuh? Oh ya, katakana. Katakana. Terus satu lagi apa? Jadi di bahasa Jepang itu ada 3 jenis huruf. Yang pertama Chinese character atau kanji. Oh iya, Chinese character. Yang kedua itu kanji ini adalah adapted ya, dia adapted dari bahasa Cina ya, Cina tradisional ya. Ya, jadi kanji ini adalah huruf Cina yang digunakan oleh orang Cina pada zaman dulu. Sedangkan kalau huruf kanji yang digunakan oleh orang Cina sekarang itu yang huruf kanjinya orang Jepang yang sekarang yang sudah dipermudah gitu. Sebenarnya kalau misalnya tuh saya bisa nulis sih, ya misalnya contohnya kayak gitu kan. Tapi pas kita lihat kita tahu gitu artinya. Jadi kanji itu bisa mendeskripsikan arti. Jadi kalau dia bisa baca, berarti dia simbol-simbol gitu kan? Iya. Jadi kalau nanti kita nggak bisa baca, kita tahu artinya apa gitu, kayak gitu. Terus yang kedua hiragana tuh dari asli dari Jepang gitu. Nah, yang ketiga katakana ini adalah kosakata yang ditulis berdasarkan bahasa serapan. Kayak misalkan contohnya ya arubaito itu kan dari bahasa Jerman. Arbeit kalau nggak salah. Nah, ya diserap di bahasa Jepang jadi arubaito dan nulisnya itu pakai katakana. Terus juga kayak nama-nama orang asing, kayak saya kan orang Indonesia bukan orang Jepang, itu ditulisnya pakai katakana. Nggak boleh hiragana, gitu ya? Boleh kanji. Iya. Oke. Nah, by the way pun di Jepang ya, di Jepang itu sekarang kan currency-nya berapa tuh? Mahal nggak sih? Ini kan karena dipengaruhi juga karena adanya wabah coronavirus ya, atau COVID-19 ini tentunya kan pergerakan currency terhadap dolar itu kan naik turun setiap negara itu mata uangnya gitu. Nah, dari Jepang sendiri kalau kita convert to Indonesia, uang rupiah, katakanlah satu uang 1 yen ya atau apa Jepang itu, uang mata uang Jepang kemudian kita convert ke rupiah itu berapa sih? Sebenarnya kita bisa cek, jadi kita tuh ada namanya macam-macam ya. Kalau saya tuh sering ngeceknya di namanya Kyodai. Jadi kalau misalnya kita mau ngirim uang ke Indonesia itu bisa pakai Kyodai. Saya punya kartunya. Biasanya saya cek per hari itu di sini. Untuk per tanggal 19 April itu kursnya 1 yen sama dengan 143,10 rupiah. Ini tuh udah lumayan turun ya. Setengah bulan yang lalu bisa 150 rupiah gitu 1 yen. Ya, tentunya mungkin dampak dari ini sih ya, ada pengaruhnya dampak dari coronavirus gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kan setiap negara kan sudah ada yang menerapkan sistem lockdown gitu ya. Beberapa negara juga memang sudah menerapkan lockdown, adapun negara-negara termasuk negara kita belum sebenarnya menerapkan lockdown itu, walaupun secara bahasanya dikatakan PSBB gitu ya, pembatasan sosial berskala besar gitu kan. Nah, itu ya mungkin lebih kurang mendekati juga dengan lockdown, namun ada beberapa kriteria atau indikator tertentu yang memang tidak harus ditutup, tetap beroperasi dan lain sebagainya gitu. Kalau lockdown kan otomatis semuanya gitu ya dilarang beroperasi. Nah, kalau di Jepang sendiri seperti apa, terutama yang di tempat Putri? Ya sebenarnya itu juga baru-baru ya. Di sini tuh nggak, sampai sekarang belum ada lockdown, tapi
dari 6 April kalau nggak salah ya, dari 6 April itu pertama kali pemerintah memutuskan mendeklarasikan kayak emergency state of declaration-nya pertama kali untuk 7 wilayah. Jadi saya lupa ke-7-7-nya, tapi salah satunya adalah Osaka. Jadi garis yang udah di zona merah itu Tokyo, Osaka, sorry ya kalau salah, Chiba, Saitama, dan ada lagi 3 wilayah lainnya. Nah, baru-baru ini saya lupa lagi tepatnya tanggal berapa, itu dinyatakan semuanya berada di zona merah gitu. Semua wilayah ya, semua provinsi, prefecture yang ada di Jepang. Tapi untuk sampai lockdown belum ada sih sampai sekarang. Iya. Karena memang di Indonesia pun gitu ya, pada saat terdeteksi ada yang terinfeksi dengan virus corona ini, itu disinyalir yang pasien yang positif corona ini sebelumnya itu bertemu dengan dengan warga negara Jepang gitu ya. Nah, otomatis di sana mungkin ya tentunya sudah ada orang yang statusnya positif gitu kan dengan hal terjadinya kejadian tersebut. Nah, balik lagi ke masalah proses pembelajaran Putri ya di Osaka University of Economic and Laws ya. Nah, di sana itu Putri dalam satu semester itu total dari selama kuliah ya, itu ada berapa SKS yang diambil untuk S1 di sana? Khususnya ini ya, International Studies. Ya. Sebenarnya dari beda universitas beda. Jadi kayaknya kebijakan kampus ya. Kalau di kampus saya sendiri dan di fakultas saya, itu kita sampai lulus harus ngambil 124 SKS. Nah, per tahun maksimal kita bisa ambil 48 SKS, per semester itu maksimal 26. Wow, per semester 26 gitu ya. Dan 26 itu biasanya berapa mata kuliah tuh? Berapa subjek yang rata-rata dalam satu semester? Rata-rata sih satu subjek itu 2 SKS. Ada sih jarang, tapi kayak misalnya olahraga gitu, itu kita bisa juga ambil, itu cuma 1 SKS. Tapi kebanyakan 2 SKS. Rata-rata 2 SKS. Di Osaka University of Economic and Laws sendiri punya subjek tersendiri nggak yang tidak dimiliki oleh universitas lain gitu, yang kayak memang khusus ini subjek yang dibuat memang khusus untuk mahasiswa yang ada di Osaka University of Economic and Laws? Mungkin bukan di universitas saya ya, tapi di fakultas saya lebih tepatnya. Itu kita kan ada field trip. By the way, saya field tripnya ke Malaysia waktu tahun pertama. Oh iya. Di UGM. Iya, Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi di Oke. Saya ngedengarnya tadi UGM tadi. Saya ngedengarnya UGM tadi, makanya UGM. Iya. Oke, UGM. Ya. Nah, jadi di tahun pertama kita itu wajib field trip ke luar negeri. Iya, ke luar negeri. Negara manapun tergantung keuangan kita. Budget, dan ya? Tergantung sama decide-nya gitu, iya. Nah, waktu itu kenapa saya milih Malaysia? Karena menurut saya field trip kan, maksudnya ini wajib kan, kita dapat 2 SKS, tapi singkat banget gitu. Jadi makanya saya pilih Malaysia. Dari makanan juga saya nggak terganggu. Gitu. Ya, dan kalaupun saya mau milih yang panjang gitu, menurut saya lebih baik saya nanti di negara yang benar-benar saya inginin gitu. Jadi waktu tahun pertama tuh saya pilihnya di Malaysia gitu. Itu sih mungkin subjek yang nggak ada di universitas lain gitu. Oke. Nah, itu berarti memang dibebaskan gitu ya setiap mahasiswa itu untuk pilih negara yang mau dikunjungi gitu ya? Iya, iya.
jadi tergantung universitas yang di luar negeri itu ada MOU-nya sama universitas kita apa enggak gitu. Dan banyak banget sih, bebas banget. Amerika, New Zealand, Australia, bisa Thailand kayaknya, terus juga Kambodia, Thailand, terus juga di mana ya? China, terus juga Vietnam gitu, banyak banget. Korea. Iya, tapi kan tentunya harus mencukupi kuota nggak sih? Contoh kalau di fakultasnya Putri yang dinyatakan bisa field trip gitu ya untuk ke Malaysia harus memenuhi kuota, contoh harus 3 orang, kalau 1 orang mungkin ya cuma 1 orang gitu. Ada ini nggak sih batasan tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mendapatkan field trip ke satu negara itu? Ada kuotanya, dan Malaysia tuh salah satu negara yang diminati banget, nggak tahu kenapa. Jadi pasti kuotanya tuh full, bahkan ada yang mau daftar lagi udah nggak bisa lagi gitu. Katanya sih kayak gitu, dengar-dengar dari teman-teman dan senior yang sebelumnya. Oke. Ada pilihan ini nggak? Ada pilihan negara Indonesia nggak? Untuk sekarang waktu field trip saya nggak tahu ya kalau tahun sekarang, tapi sampai waktu tahun pertama itu belum ada Indonesia. Adapun untuk exchange student program. Wow. Jadi itu kan tahun pertama. Tahun kedua, ketiga, keempat kita bisa ikut exchange student program atau enggak namanya one semester program. Itu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi sebenarnya ada ESP dan ASP, English Study Program sama Abroad Study Program gitu. Study Program. Ya. Pada umumnya memang setiap kampus ya, terutama kalau di luar, kalau di Indonesia mungkin sama juga ya, memang mempunyai program-program itu biasanya gitu ya. Ada yang leadership program, ada yang GLP Global Mobility Program, sama itu jenis-jenis field trip dengan kursus yang berbeda gitu ya. Nah, untuk Indonesia sendiri berarti memang belum ada yang kerjasama dengan Osaka University of Economic and Law berarti ya pada saat itu, atau mungkin pada saat sekarang ini memang belum ada juga? Ada. Jadi kan sebenarnya di Indonesia itu namanya UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, universitas itu ada kerjasamanya sama di kampus saya sekarang. Jadi banyak juga sih, hampir tiap tahun itu ada exchange student dari UNJ gitu. Oh, I see. UNJ lumayan terkenal juga berarti ya. Sudah menjalin kerjasama ke berbagai negara gitu ya. Karena kita juga kerjasama gitu ya, di tempat saya kerja juga maupun di MSU Management Science University Malaysia itu juga kerjasama dengan UNJ Universitas Negeri Jakarta. Ya. Nah, gini pun mengenai kegiatan Putri di kampus gitu ya. Sebelum adanya, tentunya ini kita berbicara mengenai kegiatan ataupun activity, tentunya ini sebelum adanya wabah ataupun coronavirus ini gitu ya. Nah, pada saat itu kegiatan Putri untuk di luar non akademik itu apa aja? Yang tentunya mungkin ya PPI gitu ya, PPI. Nah, selain itu apa aja tuh? Jadi sama sih kayak mahasiswa lainnya, teman-teman saya. Mungkin secara in general ya, bukan cuma saya aja, tapi orang-orang yang kuliah di Jepang itu mereka hampir semua ya, bahkan bisa dihitung pakai jari gitu yang enggak. Jadi kita selain kuliah, kita tuh part time. Di sini itu ada part time job. Dan itu tuh bisa dimasukin di CV kita dan jadi pertimbangan banget pas nanti kita kerja di perusahaan gitu. Nah, dan part time job itu menurut saya bukan cuma kita kerjanya ini ya, kayak
banyak banget macamnya, dan itu juga melatih juga kayak leadership skill kita dan lain-lain. Jadi menurut saya manajemen gitu ya. Sayang banget sih selama di Jepang kita nggak part time tuh, karena tujuannya itu bukan cuma uang, tapi juga melatih kemandirian gitu. Komunikasi juga tentunya gitu ya. Iya benar, karena kan gini, apalagi yang dulu saya kan Japanese language school itu kan maksudnya ini semua ya, foreigner semua ya kan, nggak ada teman orang Jepang gitu. Kita mau negur orang di luar tuh kayaknya orang Jepang bakal aneh gitu kan. Nah, kita bisa ngedapetin approach orang Jepang itu sebagai teman kita mungkin ya kan, untuk melatih skill kita itu dengan caranya part time. Jadi di part time itu kan kayak misalkan manajernya, terus juga teman-teman part time di sana kan orang Jepang gitu. Jadi bisa melatih skill juga. Bener-bener. Nah, itu di tempat part time-nya itu kampus menyediakan juga nggak untuk mahasiswa part time di kampus gitu? Ada nggak? Ada. Jadi misalkan di di perpustakaan gitu, terus juga jadi jadi asisten dosen gitu, ada seperti itu. Tapi saya belum pernah sih, saya selalu di luar. Nah di kampus sendiri biasanya ada beberapa kampus yang menerapkan bahwasanya salah satu, tapi ini tergantung dari kebijakan kampus gitu ya. Ada kampus yang menerapkan bahwasanya setiap mahasiswa itu harus part time minimal dalam satu semester itu sekian jam gitu. Ada nggak penerapan kewajiban di kampus seperti itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi kalau misalnya kita butuh part time ya kita part time aja. Tapi kalau untuk kebijakan dari kampus kamu harus part time gitu, nggak ada. Kan ada juga anak orang kaya yang mereka nggak butuh part time. Nggak butuh part time. Ya, benar-benar nggak part time. Tapi itu bisa dihitung pakai jari deh. Jadi kalau lo part time kayaknya lo tuh jadi kayak gitu sampai segitu. Karena sebenarnya kayak gitu, iya. Tapi jadi kan part time doesn't mean ini juga kan, kita nggak punya uang juga. Bahkan itu lebih dari itu gitu loh. Maksudnya bukan cuma untuk cari duit kan, seperti yang Putri bilang tadi gitu kan. Ada hal yang banyak yang bisa kita dapatkan dari situ. Iya. Nah, setiap negara kan punya kebijakan masing-masing ya dalam memberikan visa pelajar. Tentunya kan setiap pelajar di luar negeri itu menggunakan hak untuk beraktivitas dan lain sebagainya itu menggunakan visa pelajar, ya kan? Nah, kalau di Jepang sendiri berarti itu diizinkan ya sama pihak pemerintahnya untuk mahasiswa itu menggunakan visa belajar itu untuk bekerja, dalam artian ini part time gitu, mengambil part time di salah satu perusahaan dan lain sebagainya. Iya, sebentar ya, nanti saya jelasin biar jelas. Jadi gini, ada peraturannya gitu. Jadi kita tuh di sini untuk pelajar kita dapat namanya resident card. Resident card kalau dulu namanya alien card, tapi sekarang alhamdulillah tuh digantinya resident card. Jadi ya kayak gini lah pokoknya. Sorry ya ditutupin. Jadi kayak gini. Nah, pas kita datang, pas kita sampai di imigrasi Jepang, biasanya kita tanya, kamu mau part time nggak gitu? Kalau misalnya kita bilang oh why not gitu, misalkan kalau kata kita dikasih kayak cap gini, bisa nggak, bisa di zoom nggak? Oke. Stempel kayak gini. Nah stempel ini tuh menerangkan bahwa kamu diizinkan untuk bekerja 1 minggu tuh maksimal 28 jam. Itu kalau misalkan di hari sekolah. Tapi kalau misalkan di hari libur panjang kayak spring break atau summer break gitu kan, itu kita bisa diizinkan 40 jam per minggunya gitu. Nah, biasanya ada orang yang nggak ditanya tuh di imigrasi. Jadi tergantung staf yang nanya itu siapa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita nggak ditanya, kita harus urus sendiri ke kantor imigrasinya gitu setelah kita sampai ke sini. Jadi kalaupun kita udah lama di sini tapi kita nggak ada cap ini, karena kan ada beberapa beasiswa yang melarang ya, bahkan part time
ikut ambil part time job, jadi kalau misalnya kita nggak ada stempel ini, kita nggak bakalan boleh kerja di sini, kecuali misalkan si manajernya oke aja, tapi itu udah ketat banget sih sekarang Jepang, jadi nggak akan mungkin gitu. Oke, nah artinya kalau misalkan memang diizinkan oleh pihak imigrasinya Jepang gitu ya, tapi tetap itu dalam kontrol mereka gitu ya, ada batasan tertentu mulai dari waktu kerja gitu ya, yang diizinkan cuma berapa jam dalam satu waktu gitu ya. Nah, lalu bagaimana pihak imigrasi dari Jepang ini mengecek bahwasanya si mahasiswa ini memang benar dari kuota ataupun dari limitation yang diberikan untuk bekerja itu jamnya memang tidak melebihi dari batasan yang diberikan itu gimana tuh? Ada pihak imigrasi yang datang atau seperti apa itu? Jadi kita kan waktu daftar, yang daftar untuk dapat izin kerja 28 jam maksimal per minggu ini, kita kan didata kan. Nah, setelah itu kita dapat namanya my number. Jadi masing-masing orang yang dapat cap ini tuh mereka pegang my number. Nah, mereka ngeceknya dari sana. Karena kan nanti gaji kita tuh dikirim ya kan melalui bank yang kita punya. Nah, di nomor rekening itu mungkin mereka bisa lacak gitu. Untuk sejauh mana ya pengecekannya saya kurang tahu, tapi kurang lebih sistemnya seperti itu. Oke. Nah, part time di Jepang itu dibayarnya per bulan, apa per pekerjaan atau per jam? Mereka menghitungnya itu per jam, tapi kita dapatnya per bulan. Kebanyakan per bulan, tapi ada juga per 2 minggu gitu yang saya dengar, tapi dikit banget. Biasanya kan walaupun itu per jam, tapi tetap dibayarkan di akhir bulan gitu kan? Iya, kayak gitu. Kalau misalnya per jam, biasanya itu rata-rata setiap pekerjaan itu berapa yen itu dalam 1 jam? Beragam ya, tapi kita punya standar kayak UMR kali ya, kalau bahasa Indonesia. Ada upah minimal rata-rata di sini. Jadi minimal misal si restoran itu harus membayar kita minimal gajinya per jam UMR itu. Kalau misalnya ada yang di bawah itu, kalau kita laporin ke polisi, mungkin restorannya bisa tutup gitu kali ya, saya nggak tahu sih. Tapi rata-rata sih, misalnya UMR-nya sekarang tuh 985 kalau nggak salah, saya lupa. Tapi rata-rata 1.000 kok di sini. Oke, rata-rata 1.000 yen gitu ya? Ya, itu untuk normal ya. Kalau misalnya kita kerja kayak di malam hari, kayak jam 10 ke atas sampai jam 6 pagi, itu bisa plus 40% apa 20% gitu, saya lupa. Oh, kalau misalnya overtime gitu ya? Bukan overtime ya, bukan overtime, tapi kan kalau kita part time itu kita bebas pilih jamnya. Oh ya, mau masuk jam sore atau siang gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya di atas jam 10 malam itu biasanya plus 20% kalau nggak salah dari gaji gitu. Jadi nggak sama. Karena kan nahan ngantuk kali ya. Bener. Nah, Putri sendiri part time-nya di sana apa sebelum tentunya sebelum terjadinya ini ya, wabah COVID-19 ini ya? Saya tuh di convenience store, kayak semacam Alfamart gitu ya. Alfamart, Indomaret gitu. Sama kayak di tokonya besar banget. Kalau kalian tahu namanya Don Quijote, itu terkenal banget di Jepang. Nah, di sana tuh ada bagiannya tax free. Jadi orang-orang kayak yang traveler gitu, mereka kan nggak diwajibin pajak tuh. Sedangkan di toko-toko kan di sini setiap barang yang kita beli itu udah kita harus bayar pajak dulu gitu kan di kasirnya. Nah, kalau lebih dari 5.400, kalau nggak salah saya lupa, kalau kamu belanja lebih dari 5.400, kamu bisa bebas pajak. Nah, saya yang ngurus itu di bagian tax free-nya gitu. Oh, I see. Oke. Dan
jamnya juga fleksibel banget sih. Misalkan gue mau libur gitu minggu ini, ya oke aja, asalkan kita izin gitu ke manajernya. Terus juga kita kan ngisi shiftnya itu berdasarkan kita sendiri gitu, kita yang decide sendiri. Ya artinya pihak perusahaan ya yang tempat kita part time ini memberikan kebebasan gitu ya untuk mengatur jadwal kerjanya seperti apa, mengikuti dari ataupun menyesuaikan dari jadwal kuliah gitu ya. Ya kan kalau misalnya sesuka hati mereka ya berarti kita nggak bisa kerja gitu kan, pada saat kita kuliah nggak bisa kerja. Iya gitu. Ya. Selain ini selain karena ini kan banyak banget ya Putri berbagai kegiatan, berbagai activity yang dilakukan gitu, mulai dari kuliah gitu, kemudian part time juga gitu, tentunya kan sangat sibuk sekali gitu kan, sama kegiatan-kegiatan organisasi yang lainnya. Nah itu gimana ngatur waktunya? Iya, jadi gimana ya, saya juga bingung karena saya cuma ngejalanin doang gitu. Makanya saya kalau berorganisasi yang online kan, maksudnya yang saya nggak harus datang gitu. Makanya saya pilih organisasi salah satunya PPI Dunia, karena kan kita nggak bertemu langsung tuh. Jadi kalau misalkan ada meeting, saya bisa misalkan tanggal segini ada meeting bersama-sama gitu kan, antar komisi atau apa. Jadi saya bisa liburin part time gitu. Jadi pinter-pinter kita aja sih gimana caranya memanage waktu sendiri. Lama-lama bisa kok. Ya artinya memang harus siap time managementnya harus bagus terlebih dahulu gitu, baru kemudian bisa istilahnya itu kita jadi tidak bingung gitu kalau misalnya time management kita bagus gitu untuk melakukan ini, habis melakukan ini seterusnya apa gitu ya, jadi lebih teratur gitu, dan waktu yang kita gunakan juga tidak terbuang sia-sia, mungkin gitu ya kali ya. Iya. Nah Putri selama di Jepang ada nggak sih sesuatu hal yang Putri sangat hobi gitu ya, yang Putri setiap hari mungkin lakukan, apa itu jalan-jalan, ya, nonton film ataupun baca buku dan lain sebagainya gitu, yang menjadi kayak karena kan orang kan habitnya berbeda-beda gitu. Ada yang memang suka nonton gitu ya, suka baca novel, bisa baca buku dan lain sebagainya gitu. Iya. Jadi kalau hobi sendiri ya sebenarnya udah pasti saya tuh karena saya di PPI Dunia itu admin, jadi hobi saya mungkin pegang HP kali ya, karena saya harus standby terus setiap saat gitu. Pertama itu. Terus kedua, saya tuh punya hobi baca buku sebenarnya. Nah, baca buku ini kan sebenarnya kata orang, ya gimana kalau misalkan nanti di pertengahan terus tiba-tiba sibuk gitu, tugas banyak. Makanya saya tuh punya konsep buku sendiri yang saya baca gitu. Jadi buku yang saya baca itu lebih kepada buku motivasi. Ya, kita nggak usah berbicara tentang agama dulu ya, maksudnya kenapa lo nggak baca Al-Quran aja gitu kalau mau dapat motivasi gitu. Of course ya, sebagai muslim kita baca Al-Quran gitu, tapi selain itu saya juga suka banget kayak buku motivasi, pokoknya yang self help gitu. Terus juga buku-buku yang dari kayak buku biografi gitu. Jadi saya punya, saya nggak tahu, kayaknya belum seberapa banyak, tapi contoh-contoh buku yang saya baca itu kayak ini nih. Jadi nggak tahu ngebaperin apa enggak ya, tapi menurut saya ini tuh kayak memotivasi kita gitu. Dan macamnya tuh banyak banget. Kayak ini tuh judulnya The Universe of Us gitu. Oh, The Universe of Us. Saya kalau baca buku yang bestseller sih, maksudnya kenapa dia bestseller kan pasti. Terus kalau yang tahu nih Najwa Zebian gitu, saya suka baca. Spark of Phoenix ya. Dan bukunya itu dia tipenya kayak selembar tuh cuma segini doang gitu. Oh, jadi menurut saya nggak terlalu menyita waktu, tapi kita dapat inti yang dia bilang tuh apa gitu. Gitu. Ya berarti kayak, berarti
selain dari aktivitas yang banyak juga, berarti Putri memang masih ada waktu gitu ya untuk baca buku gitu dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya bukan disempetin ya, maksudnya karena saya butuh gitu. Karena kan stressful ya kehidupan di sini. Kita jauh dari orang tua, kadang-kadang juga kita ya kan mungkin tahu ya yang pernah kuliah di luar negeri gimana gitu. Apalagi kayak sekarang kita mau pulang kita nggak bisa. Jadi saya cari pelarian yang positif, kayak misalkan baca buku. Setelah baca buku saya termotivasi, oh ternyata banyak hal yang harus disyukuri gitu. Ada buku mana ya namanya, ini ada lagi sih satu buku, ini buku keduanya, jadi orang Korea gitu, Haemin Sunim, ini bagus banget. Jadi konsepnya itu biar kita bisa bersyukur sama kehidupan gitu, bagus banget. Ini highly recommended ya buat yang iya. Terus per lembarnya itu juga kayak tadi sih, jadi kayak cuma quote-quote doang gitu. Iya. Jadi bagus banget motivasi kita. Nah, buku-buku yang udah yang Putri beli ini, itu mayoritas sudah diterbitkan di Indonesia belum? Atau sudah dijual di Indonesia belum? Mungkin kan dari teman-teman yang nonton, mungkin bisa jadi mau beli nanti kan? Kalau di Indonesia, saya biasanya tuh tergantung ya. Kalau misalnya yang udah diterjemahin, mungkin ada di Gramedia. Kayak misalkan buku ini nih, buku ini tuh ada translasi bahasa Indonesianya, judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Ini tuh bagus banget. Ini kayaknya one of my favorite book so far. Ini tuh bagus banget ya. Ada juga di Gramedia, mungkin saya nggak tahu masih dijual apa enggak, tapi teman-teman saya yang di Indonesia tuh biasanya belinya di Gramedia. Terus kalau misalnya buku-buku bahasa Inggris, biasanya saya di Indonesia tuh belinya di Periplus. Itu ya. Di nama toko apa nama website? Nama tokonya. Mungkin dia online juga ada kali ya, tapi kalau saya beli buku itu jarang banget online, sampai hampir semuanya itu saya langsung ke tokonya karena feelingnya dapat aja gitu. Iya. Beda ya kalau kita langsung megang bukunya gitu terus ngeliat gimana gitu. Benar. Daripada kita pesan online, kemudian sampai di sini ternyata buku yang lain yang dikirim, gitu kan nggak lucu ya. Karena saya pernah itu. Oh pernah juga di situ. Ya, jadi saya tuh mana ya bukunya? Buku pertamanya itu buku ini lucu banget deh. Ini buku ini, kalau ini juga bagus banget. You say you can, you do. Oke. Iya. You say you can't, you do gitu. Ini tuh ada buku keduanya. Bukan ini deh, sorry. Buku ini, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat ini ada buku keduanya. Judulnya Hope kalau nggak salah. Saya kira itu termasuk buku baru. Jadi saya beli di Amazon gitu. Tiba-tiba yang datang ternyata DVD-nya. Jadi bukan buku. Jadi sampai sekarang saya belum buka itu DVD-nya karena saya nggak ada. Jadi laptop saya itu kalau mau beli dia harus nggak ada kayak langsung dimasukin DVD gitu loh. Harus beli kayak di luarnya gitu. Jadi sampai sekarang saya belum buka DVD. Ternyata yang dibeli itu soft copy-nya gitu ya dalam bentuk DVD. Iya. Karena saya kapok, jadi kalau misalnya mau beli buku jangan online. Langsung. Iya. Jadi kalau di Jepang ya. Sekedar informasi, kalau di Jepang itu nama toko bukunya Kinokuniya. Kinokuniya? Ya, jadi kalau ini nih, Kinokuniya. Oke, Kinokuniya. Ini kanjinya dalam bahasa Jepangnya. Dan dia itu... Itu apa artinya tuh Kinokuniya itu? Kinokuniya? Apa cuma nama aja? Kayaknya cuma nama aja deh. Toko buku gitu artinya gitu, katakanlah gitu ya. Toko buku gitu Kinokuniya. Dan setiap kalian beli buku, kalau di Kinokuniya itu mereka kasih sampulnya langsung. Jadi semua buku saya bersampul gitu. Ya, free sampul gitu ya. Iya, dan itu gratis. Kita mau minta berapa aja gitu, pasti nanti dikasih. Kalau waktu di Indonesia karena nggak dikasih sampul, jadi saya harus kayak ini ya. Ini bukunya Pramudia Anantatur, saya juga suka banget juga. Jadi saya harus beli plastik kayak gini. Karena kalau buku tuh nggak disampul, dia bakalan rusak kan. Kayak gini,
kertasnya kan kualitasnya kurang bagus ya, jadi kayak udah buruk gitu. Tapi karena covernya itu saya sampul, jadi tetap aman aja gitu. Mungkin salah satu tips kalau yang mau baca buku tuh disampul biar dia nggak terjamin gitu, terawat gitu ya, nggak cepat rusak. Ya. Iya. Oke, Put, mungkin apa ya istilahnya, kasih tip nih buat teman-teman ataupun adik-adik yang sekiranya mau kuliah di Jepang ya, atau khususnya di tempatnya Putri kuliah sekarang di Osaka University of Economic and Laws. Itu tipsnya seperti apa, dan kemudian apa ya istilahnya, semangat yang harus dimiliki semangat yang harus dimiliki untuk bisa kuliah ke luar negeri itu seperti apa nih dari Putri? Iya, kalau menurut saya benar-benar harus siap mental dulu. Itu udah harga mati. Lo harus siap mental dulu, karena bisa jadi apa yang lo lihat sebelum dan ketika lo udah mendarat ke negara itu bisa jadi 180 derajat berbeda banget gitu. Jadi yang harus disiapkan tuh adalah mental dulu. Kalau mental kita udah kuat, kalau udah mental baja gitu, segimanapun ups and downs-nya ketika kita nyampe ke negara itu, kita udah kita ngerasa kayak ya udah emang kayak gini kali gitu. Sebenarnya pesan juga di buku ini ya. Jadi untuk menikmati kalau hidup tuh emang ada ups and downs-nya dan it's normal gitu. Kayak gitu. Pertama mental, terus kedua bener-bener carinya itu bukan dari internet ya, tapi kita temuin kayak misalkan orang di Instagram, orang di YouTube, nonton banyak YouTube gitu. Karena itu kayak review apa ya, mereka bener-bener membahas gitu, membahas secara mengupas gitu ya. Kalau di negara ini tuh sebenarnya kayak gini gitu. Cari akun Instagram yang emang orangnya itu kuliah di sana gitu. Jadi bener. Kita kayak personal message ke dia, terus benar-benar kita tanya. Oke, Putri, apa ya? 4 kata untuk para pemuda Indonesia. Semangat, semangat. Pantang menyerah, itu pantang menyerah. Pantang menyerah. Terus bersyukur. Mungkin ikhtiar dulu ya. Oke. Ikhtiar, bersyukur. Right. Semangat, pantang menyerah, ikhtiar, bersyukur. Ya. Oh iya, duit. Lupa duit. Iya. Tahu kan duit kan panjangannya kan ya? Duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Tawakal ya? Iya, tawakal rasanya ya. Oke, untuk teman-teman dan juga adik-adik sekalian yang menonton video ini ya, jadi semoga bisa memberikan manfaat, informasi yang berguna ya untuk adik-adik dan teman-teman sekalian, dan juga inspirator kita ya Putri Ananda di sini bisa menjadi inspirasi kalian untuk ya setidaknya apa istilahnya ya, bisa mengambil cara yang sama gitu, walaupun bukan yang sama persis, tapi mengambil cara yang sama ya, yang baiknya seperti apa gitu, dalam mempersiapkan diri untuk kuliah di luar negeri dan persiapan-persiapannya pada saat kita sudah di negara tujuan kita gitu ya. Oke, mungkin gitu aja kali ya Put ya. Katanya. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan kesempatan atas kesediaannya ya, sudah sharing session bersama kita. Mungkin nanti dari Instagram ya. By the way, media sosial ada apa aja? Mungkin nanti saya bisa taruh di bawah gitu ya. Instagram aja sih. Dulu sih ada YouTube channel juga, tapi saya nggak terlalu fokus lagi. Baik, jadi Instagram aja mungkin. Instagram ya, oke. Nanti Instagram akan saya taruh di bawahnya Putri ya, bawah Putri Ananda. Bagi yang mau misalkan
bertanya langsung ataupun mau tahu lebih banyak lagi, boleh DM ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini ya diskusi kita kali ini. Mungkin kita akan bertemu kembali di next kesempatan, next session ya, untuk EduTalk session yang lainnya. Untuk kali ini kita akhiri. Terima kasih, thank you sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.